Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2191 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan, atau tepatnya 6 tahun Renungan Pagi ini mengudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan nubuatan tentang Sang Mesias. Amin. Firman Tuhan ini tergenapi pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Coba saudara perhatikan, di dalam Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai ayat 19. Lukas pasal 4, ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 18 di dalam Injil Lukas pasal 4. Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini tergenapi pada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita kembali dalam kitab Yesaya. Tanda-tanda Sang Raja Damai itu, saudara perhatikan, firman Tuhan ini menulis secara detail tanda-tanda Sang Raja Damai, yaitu Mesias. Yang pertama, Roh Tuhan ada padanya. Amin. Saudara, di dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita lihat, di dalam Injil Lukas pasal 4, di mana Tuhan Yesus membacakan sebuah nas, Roh Tuhan ada padaku. Jadi, yang ada pada Raja Damai itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan Allah pencipta semesta alam ini yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu bukan ajaran dunia, tetapi ajaran surga. Amin. Saudara,
Perhatikan bahwa pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran dunia. Amin. Dunia mengajarkan, saya kasih contoh, balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita dipukul, balas memukul. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu ajaran dunia. Saudara perhatikan ajaran Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan. Amin. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk membunuh orang yang telah menyakiti kita. Untuk membalas dendam orang yang telah membunuh atau menyakiti saudara kita. Atau kita mengalami satu masalah gara-gara orang itu yang berbuat jahat kepada kita. Lalu firman Tuhan mengajarkan kita untuk balas, bunuh dia. Saudara, tidak ada catatan dalam Alkitab untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan saya bilang saudara, pengajaran dunia dan surga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu sangat berbeda. Saudara lihat, surga mengajarkan kepada kita mengampuni, mengasihi, memberkati, walaupun orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan dia sendiri mempraktekannya di masa-masa Tuhan Yesus hidup. Amin. Saudara, saya percaya kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan Roh Kudus memenuhi dia, dia pasti akan hidup sama seperti Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Walaupun disakiti, walaupun dihina, walaupun dikhianati, tetapi dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, dia tetap memberkati. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada padanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan ada pada Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, yang jadi sama seperti kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, apa yang ada di dalam kita itu menentukan karakter kita. Kalau kita dimasuki roh jahat, ya tidak heran kata-kata kita jahat, perkataan, perbuatan kita jahat. Semua yang kita lakukan pasti menghasilkan buah-buah yang jahat. Karena apa yang ada di dalam diri kita, yang merasuki kita adalah roh jahat. Tapi kalau roh Tuhan yang ada di dalam kita memenuhi hidup kita, maka yang keluar dalam kehidupan kita adalah buah-buah roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau seseorang ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, pasti orang itu berubah. Orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan saudara. Karena ada roh Tuhan ada pada kita orang percaya. Kalau kita mengaku orang Kristen, orang percaya, tetapi kelakuan kita tidak berubah, itu menandakan kita hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda kepada Sang Raja Damai itu juga akan ada dalam hidup saudara dan saya. Anak-anak Tuhan harus memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Sehingga yang terekspresikan dalam hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang kedua, tanda Sang Raja Damai adalah roh hikmat dan pengertian.
Oh haleluya. Saudara, perhatikan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu memang betul-betul penuh dengan hikmat dan membuat pendengar menangkap pesan yang Tuhan sampaikan. Walaupun memang kenyataannya kadangkala murid-murid sendiri juga nggak paham, nggak mengerti. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau bahasa kita sekarang ilustrasi. Supaya apa? Kita menangkap pesan rahasia surga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, kepada kita semua supaya kita paham. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah itu sendiri. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita ada roh Tuhan dalam diri kita, maka Roh Kudus akan mengajar kita sehingga kita mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat sehingga kita paham mengerti apa maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Tanda Sang Raja Damai itu ada roh hikmat dan pengertian dalam dirinya. Haleluya. Saudara, buat apa Alkitab ini tebal-tebal mencatat semua perkataan Tuhan, tapi kita tidak mengerti? Apa yang membuat kita tidak mengerti? Karena tidak ada roh Tuhan, tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita baca kita nggak paham. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka apa yang kita baca yang tadinya tidak mengerti, kita akan paham, kita akan mengerti. Karena terang Kristus itu, Roh Kudus itu, yang akan menerangi kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa tanda-tanda Sang Raja Damai? Roh nasihat. Dia adalah penasihat ajaib, kata firman Tuhan. Amin. Sehingga kita yang mendengarkan nasihat itu, kita betul-betul dikuatkan. Tadinya kita sudah terpuruk, kita tadinya sudah mau mundur, mau menyerah. Tapi nasihat itu membuat kita yang tadinya terpuruk, kita bangkit kembali. Kita yang tadinya lemah, kita dikuatkan lagi. Makanya firman Tuhan ini katakan, roh nasihat dan apa? Keperkasaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan iman. Saudara, perhatikan, Tuhan Yesus, Dia memberikan nasihat, dan semua yang mendengarkannya, mereka semua terkagum-kagum. Mereka yang tadinya kehilangan pengharapan, mereka mendapat pengharapan baru. Saudara, masih umur 12 tahun, Tuhan Yesus pergi ke bait suci. Dan dia berdialog, berbicara dengan pemuka-pemuka agama. Dan mereka semua kagum dengan Yesus yang masih umur 12 tahun. Karena apa saudara? Pengetahuannya tentang kebenaran, yaitu Taurat Tuhan, dia sangat-sangat kuasai. Dia sangat-sangat paham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus waktu berumur 12 tahun, dia memberi nasihat kepada pemuka-pemuka agama. Dan mereka menangkap nasihat itu. Sebab yang berbicara kepada mereka adalah penasihat ajaib. Amin. Saudara, saat ini saudara sedang terpuruk, lemah. Saudara banyak sekali persoalan, pergumulan. Saya mau kasih tahu, saudara butuh mendengarkan nasihat firman. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, semangat, dan pengharapan yang baru. Haleluya. Yang keempat, saudara, apa tanda Sang Raja Damai? Yang keempat, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mau mengenal siapa Tuhan, mereka harus mengenal secara pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mengenal Allah kalau Dia tidak turun dari surga ke dunia menjadi sama seperti kita. Kita nggak akan mengenal
Tuhan yang benar, kalau bukan Tuhan sendiri yang datang ke dunia dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dalam dirinya ada kerinduan hati untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana hidup takut akan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita takut akan Tuhan. Semakin kita paham, mengerti firman Tuhan, semakin hidup kita takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita tahu, kita belajar, kita dapat melihat bahwa semakin bodohnya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa hebat, oh saya S1, S2, S3 teologi, Alkitab itu di luar kepala. Sehingga kita sudah mulai merasa diri paling hebat, sehingga kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin hidup takut akan Tuhan. Amin. Coba lihat diri kita. Kita yang hamba Tuhan, kita yang sudah pelayan Tuhan. Apakah kita semakin rendah hati? Kita semakin hidup takut akan Tuhan? Atau justru semakin hari menjadi pribadi yang memberontak? Kita menjadi orang yang sombong karena merasa sudah dekat, sudah mengenal Tuhan, sudah melayani. Saudara dengar ini baik-baik. Roh Kudus, Roh Tuhan itu akan memberikan kepada kita rasa takut akan Tuhan. Sehingga semakin intim, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin paham kita akan firman Tuhan, seharusnya kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan sosok yang rendah hati. Jadi kalau kita hamba Tuhan, tapi kita tinggi hati, saya mau jelaskan, kita tersesat, kita salah arah, kita salah panutan, kita salah mengambil teladan. Saudara lihat, Yesus yang adalah Tuhan jadi manusia merendahkan diri. Kalau kita hamba Tuhan sombong, merasa sudah dekat dengan Tuhan, lalu kita tidak mau dengar orang lain memberi kita masukan dan sebagainya, jangan-jangan yang menjadi panutan atau teladan kita iblis. Karena karakter iblis kan tinggi hati, sombong, suka memberontak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah Roh Kudus yang memenuhi kita atau jangan-jangan roh halus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yesus yang adalah Raja Damai itu akan memberikan kita roh pengenalan akan Tuhan. Di saat kita mengenal Tuhan, maka yang ada di dalam diri kita takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda Sang Raja Damai itu Tuhan juga mau ada dalam diri kita. Roh Kudus biarlah ada pada kita. Kita memiliki roh hikmat dan pengertian, roh nasihat sehingga kita perkasa, roh pengenalan akan Tuhan supaya kita hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali di ayat 3. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Haleluya. Saudara, menarik sekali. Sang Raja Damai itu tidak menghakimi. Tuhan datang ke dunia ini untuk melepaskan pengampunan. Supaya kita yang percaya, kita diselamatkan. Tuhan tidak menghakimi. Perhatikan waktu orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjebak Yesus.
mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap sedang berbuat zina. Mereka bawa kepada Yesus dengan tujuan ini kesempatan untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menginginkan Yesus itu menghakimi perempuan itu, supaya perempuan itu mati dilempar batu. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, Tuhan saja tidak menghakimi. Kenapa kita seringkali menghakimi orang lain? Kita bukan Tuhan. Yang berhak untuk menghakimi kita hanya Tuhan, bukan manusia. Jadi saudara, jangan menghakimi orang yang kita lihat dalam kehidupannya memang dia sudah berbuat dosa, tetapi jangan pernah menghakimi, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita ya tetap percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah orang dari hidupnya yang dalam kegelapan menuju kepada terang kasih Tuhan. Saudara, banyak orang kan, saya hidup benar, hidup kudus, tetapi di ending hidupnya kudis, saudara. Banyak orang yang dia memulai kehidupannya dengan dosa, tapi pada akhirnya dia bertobat. Pertanyaannya, yang mana yang diselamatkan Tuhan? Yang tentunya yang terakhir, yang hidup dalam pertobatan. Saya tidak mengeluh-ngeluhkan, itu berarti saudara harus berbuat dosa, hidup saja menikmati, hidup saja dalam dosa, nanti akhir baru bertobat. Saudara, bukan itu maksud saya. Saudara lihat, akhir hidup itu tuh yang menentukan. Daripada orang yang hidupnya tadinya kudus, tetapi belakangan kudis. Lebih baik saudara kita hidup biasa-biasa saja, sederhana saja, tapi endingnya kita hidup diselamatkan Tuhan karena hidup dalam pertobatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Damai itu akan mengadili umat manusia dengan adil. Dia tidak memandang wajah, dia tidak melihat bulu, dia tidak melihat orang kaya, orang miskin. Raja Damai itu akan memerintah dengan adil. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan memerintah dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, hibur mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita. Berikan penghiburan kepada mereka. Hamba berdoa untuk acara ulang tahun Renungan Pagi Mengudara yang ke-6. Hari ini kami akan melaksanakan bakti sosial kunjungan di Panti ODGJ. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar Tuhan lancarkan. Dan ibadah syukur KKR Renungan Pagi Mengudara yang ke-6 tahun besok di Aula STTII Bali. Tuhan yang beracara mengurapi dan memberkati semua yang hadir. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa hari ini tepat berusia 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Dan hari ini kami akan mengunjungi salah satu panti sosial yang menangani ODGJ. Dan besok kami akan buat ibadah KKR
sebagai ucapan syukur hari ulang tahun 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara non-stop. Jadi siapa yang diundang? Saudara yang mendengarkan renungan pagi ini, saudara semua diundang. Mari datang di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Dan saudara akan diberkati melalui pelayanan, pujian penyembahan, dan firman Tuhan oleh hambanya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Pendeta Paulus Wiratno. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mari datang dan alami kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah ucapan syukur. Karena saya percaya saudara, saya tetap setia melayani renungan pagi ini. Yang pertama karena Tuhan, dan yang kedua karena semua Bapak Ibu Saudara yang haus akan firman Tuhan, yang mau belajar setiap hari bersama dengan saya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya ada sampai sekarang karena Tuhan dan juga karena saudara. Jadi saya sudah tidak bisa berhenti untuk sharing firman Tuhan. Jadi saudara yang mendengar renungan ini, saudara mari datang dan alami kuasa Tuhan. Saya percaya saudara yang datang dengan sakit penyakit dalam ibadah KKR besok akan mengalami jamahan lawatan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara ini, saudara bisa juga menabur ke nomor rekening Bank Mandiri 14503 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Tidak ada rekening yang lain, hanya itu, satu rekening yang kita pakai. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan, rumah tangga, usaha, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.